Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuril Komariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang orientalisme dan kolonialisme. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian orientalisme. Orientalisme berasal dari kata orient dalam bahasa Prancis yang berarti timur, sedangkan oriental adalah sebuah kata sifat yang berarti hal-hal yang bersifat timur. Jadi, orientalisme adalah suatu paham atau kajian tentang masalah-masalah ketimuran, mulai dari sastra, bahasa, antropologi, sosiologi, bahkan agama. Sedangkan orientalis adalah ilmuwan yang mendalami masalah-masalah ketimuran. Kemudian tujuan orientalisme. Secara garis besar, tujuan orientalisme adalah yang pertama untuk kepentingan politik dan penjajahan. Dengan menyematkan ideologi, maka mereka akan mudah menguasai suatu negara. Yang kedua yaitu untuk kepentingan agama, yakni agama Kristen. Yang ketiga untuk kepentingan ilmu pengetahuan, karena pada saat itu Islam menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, utamanya di Baghdad dan Andalusia, sehingga menyebabkan orang-orang barat berkeinginan untuk menuntut ilmu ke sana dan tergugah untuk mempelajari Islam. Alur perjalanan orientalisme melalui 3 periode. Yang pertama, periode sebelum Perang Salib, yakni masa keemasan Islam, di mana Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, periode Perang Salib hingga pencerahan Eropa. Pada masa ini lahirnya kemajuan peradaban dan pengetahuan di Eropa, yang mana pusat studi Islam didirikan oleh kepala biara yaitu Peter the Venerable. Yang ketiga, periode pencerahan hingga modern. Pada masa ini, rasio mulai meningkat sehingga tulisan-tulisan orientalis ditujukan untuk mempelajari Islam seobjektif mungkin. Selanjutnya, pengertian kolonialisme. Kolonialisme diambil dari kata koloni yang berasal dari bahasa Latin, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya pemukiman. Sedangkan kolonialisme adalah usaha yang dilakukan suatu negara maju untuk menguasai suatu wilayah atau daerah untuk mendapatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Latar belakang kolonialisme. Yang pertama, adanya pikiran untuk menaklukkan kembali daerah-daerah Eropa yang dikuasai oleh orang beragama Islam, contohnya daerah Andalusia. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekhalifahan Ottoman. Sekarang Konstantinopel kita kenal sebagai Istanbul yang merupakan ibu kota Turki. Yang ketiga, ambisi untuk memperdagangkan rempah-rempah, karena waktu itu rempah-rempah adalah barang bernilai tinggi di Eropa. Yang keempat, terinspirasi dari Marco Polo. Jadi Marco Polo adalah seorang pedagang dan penjelajah dari Venesia. Dia pergi berdagang dari Italia ke Cina, yang jurnal perjalanannya ditulis dalam buku berjudul Book of Voyage Experience. Yang kelima, ingin mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang berlimpah. Selanjutnya yang keenam, semangat yang kita kenal dengan gold, glory, and gospel yang berarti kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Kristen. Tujuan utama kolonialisme adalah untuk kepentingan ekonomi, karena kebanyakan koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah. Istilah kolonialisme adalah satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebab kebanyakan wilayah yang dijajah adalah negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Negara-negara yang menerapkan kolonialisme, diantaranya yaitu yang pertama Inggris yang menjajah India dan Amerika Utara, kemudian Prancis yang menjajah daerah Indochina seperti Vietnam, dan Belanda yang menjajah Indonesia, kemudian Spanyol yang menjajah sisi pesisir timur Amerika Selatan, sedangkan Portugal yang menjajah sisi barat Amerika Selatan. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan terkait pembahasan orientalisme dan kolonialisme. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.